Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sanas Kairus yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Momen standing applause Prabowo dan Jokowi di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Kementerian Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan gelar sertijab. Bakamla RI usir kapal Cina Coast Guard dari Laut Natuna Utara. Berikut berita pilihan selengkapnya. Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi hingga standing applause dari anggota legislatif di kawasan Komplek Parlemen MPR DPR DPD Senayan, Jakarta Selatan. Keduanya mendapat standing applause selama acara pelantikan berlangsung. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri ratusan tamu undangan negara dan ratusan anggota legislatif. Sejumlah momen standing applause terekam kamera ketika Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut nama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Minggu 20 Oktober 2024. Selain itu, momen standing applause lainnya juga tertangkap mata kamera ketika Ketua MPR Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih atas jasa dan tenaga Presiden terpilih ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ucapan terima kasih itu mendapat standing applause dari Presiden Prabowo Subianto beserta tamu yang hadir di acara tersebut. Penerapan tarif khusus Rp1 pada moda transportasi bus Transjakarta menarik antusias dari masyarakat untuk dapat hadiri momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Alhasil, sejumlah halte bus Transjakarta ramai dipadati warga. Halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat ramai dipadati penumpang pada Minggu pagi. Mereka sengaja datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan beragam penampilan di momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Mode transportasi bus Transjakarta sengaja mereka pilih lantaran khusus pada hari ini Pemprov DKI Jakarta menerapkan tarif khusus Rp1 bagi pengguna bus Transjakarta. Tak ayal, penerapan tarif khusus Rp1 ini pun mendapat antusiasme tinggi dari para warga yang lebih memilih untuk menggunakan moda transportasi Transjakarta menuju kawasan Sudirman Tamrin bersama sanak keluarga mereka. Dikutip dari laman Instagram Dishub DKI Jakarta, penerapan khusus Rp1 juga berlaku pada moda transportasi publik lainnya, seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta, rute Pegangsaan 2 dan Velodrome. Hal ini dilakukan guna mendukung jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta penyelenggaraan pesta rakyat yang digelar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Tidak hanya panggung hiburan, puluhan truk dengan modifikasi sound system asal Solo, Jawa Tengah ikut memeriahkan pesta rakyat usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain berpartisipasi untuk menghibur warga, mereka berharap Presiden yang baru dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik. Puluhan truk dengan modifikasi sound system atau yang lebih dikenal sound horeg sejak pagi tadi sudah meramaikan kemeriahan pesta rakyat usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Tak kalah dengan 13 panggung hiburan yang telah disediakan, puluhan truk dengan modifikasi ini juga menyita perhatian warga. Komunitas yang berasal dari Solo ini memang sengaja datang ke Jakarta untuk menyaksikan langsung iring-iringan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka berharap Presiden yang baru dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik. Seperti diketahui, usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pesta rakyat digelar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam pesta rakyat ini sebanyak 13 titik panggung hiburan yang menyajikan musik. Minggu 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menjamu para tamu negara di Istana Negara. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya dan berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral demi kemakmuran bersama. So, once again, please accept on the behalf of the Indonesian people and on
my own behalf, once again, the greatest appreciation, the greatest thanks, and my highest assurance that we hold the relationship between Indonesia and all the countries represented here in highest degree of regard. To continue this relationship and this friendship, Indonesia would like to be the best of neighbors, the best of partners, to work together for the common good, common peace, common prosperity. 8 pesawat tempur TNI AU mengawal penerbangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Surakarta, Jawa Tengah. Keberadaan pesawat tempur itu untuk memastikan keselamatan digunakan mengawal pesawat Boeing 737-800 Next Gen bernomor ekor A7309 yang ditumpangi Jokowi. Dalam penerbangan tersebut, Jokowi dan Iriana dikawal oleh 8 pesawat tempur TNI AU. Mereka terdiri atas 4 pesawat F-16 Fighting Falcon, 3 pesawat T-50I Golden Eagle, dan 1 pesawat Sukhoi Su-30 Mark II. Pengalauan Jokowi dan Iriana dipimpin langsung oleh Flight Leader Letkol Penerbang Bambang Aulia Sifinix Yudhistira. Pengawalan pesawat tempur TNI AU sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala negara. Dalam perjalanan pulang ke Solo, Presiden Joko Widodo mengutus Kapolri Listio Sigit Prabowo dan TNI Panglima TNI Agus Subianto untuk mengawal kepulangan Jokowi. Informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Weekly Report. Kementerian Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar penyambutan dan serah terima jabatan Menteri dan Wakil Menteri yang digelar di kantor Kemenkumham, Jakarta pada 21 Oktober 2024. Kementerian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar penyambutan menteri dan serah terima jabatan yang digelar di kantor Kemenkumham, Jakarta pada 21 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, hadir para menteri dan wakil menteri hukum, hak asasi manusia, dan pemasyarakatan, serta Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, menyebut bahwa pemisahan yang terjadi di kementeriannya merupakan kebijakan dari Presiden. Dirinya berharap hal tersebut merupakan hal positif guna mencapai asta cita Presiden. Lebih lanjut, dalam 100 hari kerja ke depan, Supratman menyebut akan menjalankan program-program prioritas yang telah disusun oleh tim transisi Kemenkumham. Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian-kementerian yang lain bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan itu adalah sebuah kebijakan Presiden karena Presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program. Dan itu yang kita lakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Vian, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Partai Golkar menerima kunjungan Wakil Presiden Laos Pani Yathoto di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Sekjen Partai Golkar Sarmuji ungkap pertemuannya dengan Wakil Presiden Laos terkait tentang kerjasama dalam bidang investasi dan sumber daya manusia. Partai Golkar terima kunjungan Wakil Presiden Laos Pani Yathoto di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta pada 21 Oktober 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji, anggota DPR fraksi Golkar Dave Laksono, dan Putri Aneta Komarudin. Sekjen Partai Golkar Sarmuji ungkap pertemuannya dengan Wakil Presiden Laos membahas tentang kerjasama dalam bidang investasi. Tak hanya dalam bidang investasi, Sarmuji ungkap akan bekerja sama dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Salah satunya pada pengembangan sumber daya manusia, kami mengundang tokoh-tokoh Partai Demokratik Laos untuk bisa menjadi narasumber di pelatihan-pelatihan kami, ada Golkar Institute dan sebaliknya. Kami juga bisa memfasilitasi seandainya ada pesan-pesan yang perlu disampaikan antar partai untuk kepemimpinan Pak Prabowo Gibran maupun untuk kerjasama yang lebih baik antar pemerintahan. Kerjasama ekonomi mungkin? Ya. Ini kan
Ya, kita tingkatkan kerjasama ekonomi, ekspor impornya. Terus beliau menggarisbawahi tentang pentingnya investasi ke Laos. Untuk kerjasama bidang pertahanan, Pertahanan ya dibahas, semuanya dibahas, tapi penekanannya pada kerjasama ekonomi, terutama investasi. Investasinya apakah kita akan mendatangkan pengusaha kita ke Laos atau Laos kita terbuka juga? Sama-sama terbuka. kalau untuk ekonominya masih seputar otomotif, karena kerjasama ekonomi yang paling gencar sama Laos ini dari sektor otomotif, atau mungkin ada Sebenarnya terutama sekali pada investasi ya. Kita sama-sama membuka diri untuk investasi. Golkar punya jaringan pengusaha-pengusaha yang barangkali siap untuk memasuki investasi ke Laos. Dari Jakarta, Galuh Anggara dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Sunarto serta sejumlah utusan dan penasihat khusus di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi. Pengambilan sumpah jabatan diikuti pelantikan pejabat strategis lainnya, termasuk staf khusus dan pimpinan beberapa badan negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Sunarto SHMA beserta utusan dan penasihat khusus di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi. Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan publik figur. Selain Ketua Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat beberapa utusan khusus seperti Haji Muhammad Mardiono untuk bidang ketahanan pangan dan Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman dalam bidang kerukunan beragama. Serta Raffi Ahmad sebagai utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Presiden Prabowo juga mengangkat penasihat khusus Presiden yakni Luhut Binsar Panjaitan hingga Dudung Abdurrahman. Selain itu, tidak hanya penasihat khusus, sejumlah tokoh penting lain juga ditunjuk Presiden untuk memimpin badan strategis, seperti Budiman Sujatmiko yang ditunjuk sebagai badan percepatan pengentasan kemiskinan. Langkah ini dianggap sebagai upaya memperkuat tim pemerintahan dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga praktisi seni. Mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto, SHMH, sebagai Ketua Mahkamah Agung, terhitung sejak saat pengucapan sumpah dan janji. Pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan MRT Fase 2 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Didampingi Menteri Perhubungan dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Gibran menelusuri terowongan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Stasiun Tamrin sepanjang 350 meter. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek MRT Fase 2 di sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat usai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Senin 21 Oktober 2024. Peninjauan ini dilakukan bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Gibran dan rombongan terbatas berjalan kaki menyusuri terowongan sepanjang 350 meter yang menghubungkan Stasiun Monas dengan Stasiun Tamrin. Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan MRT Fase 2 rute lintang Selatan Utara yang menghubungkan Bundaran HI hingga kota. Dalam keterangan akun Instagram resminya, Gibran menyebutkan bahwa proses pekerjaan sipil telah mencapai 82%. Ia berharap proyek dapat selesai tepat waktu dan kawasan sekitar dapat kembali dihijaukan setelah pembangunan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Weekly Report.
Menteri UMKM periode 2019-2024, Teten Mas Duki melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepada Menteri UMKM yang baru periode 2024-2029 Maman Abdurrahman di Gedung Smesco, Jakarta pada Senin 21 Oktober. Menteri UMKM periode 2019-2024, Teten Mas Duki melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepada Menteri UMKM yang baru periode 2024-2029 Maman Abdurrahman di Gedung Smesco, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Maman menegaskan bahwa ada harapan besar dari Prabowo Subianto terkait optimalisasi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM. Maman mengungkapkan pihaknya akan bermarkas di Gedung Smesco Gatot Subroto. Lebih lanjut, dirinya merencanakan gedung tersebut bakal menjadi rumah bagi UMKM di Indonesia dan menjadi kantor pusat kementeriannya. Memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yang sudah dibangun oleh Bapak Joko Widodo selama kurang lebih 10 tahun, khususnya di sektor koperasi dan UMKM. Salah satu mungkin banyak pertanyaan, kenapa koperasi dan UMKM bisa? Justru tadi karena semangat adalah ingin memastikan apa yang sudah dibangun di era pemerintahan Bapak Joko Widodo, di mana komandan di depannya adalah Kang Teten, ingin dilakukan akselerasi percepatan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alkodewa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Bakamla RI berhasil mengusir kapal Cina Coast Guard 5402 yang mengganggu survei seismik PT Pertamina di Laut Natuna Utara Senin 21 Oktober 2024. Dengan dukungan KRI Sutedi Senaputra 378, operasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Komandan Puskodal Bakamla RI menerima informasi intelijen mengenai aktivitas Cina Coast Guard 5402 yang mendekati kapal survei MV Geo Coral dan 3 chase vessel pendampingnya. KN Tanjung Datu 301 segera meluncur ke lokasi dan mendeteksi kapal Cina Coast Guard tersebut pada jarak 7,3 mil laut. Meski berusaha berkomunikasi, kapal Cina itu bersikeras bahwa perairan tersebut adalah bagian dari yurisdiksi Tiongkok. Dalam aksi cepat, KN Tanjung Datu 301 mendapat bantuan dari Krisu Tedi Sunaputra 378 dan pesawat patroli udara maritim. Mereka berhasil melakukan shadowing dan mengusir kapal Cina keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sareskrim Polsek Cempaka Putih mengamankan LA, salah satu dari 18 pelajar kelas 11 SMA saat hendak tawuran di Jalan Cempaka Putih Raya, Taman Solo, Jakarta Pusat. Dari tangan pelajar tersebut, anggota berhasil mengamankan senjata tajam celurit. Anggota Polsek Cempaka Putih mengamankan siswa SMA kelas 11 di Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat, Selasa 22 Oktober. Pelaku yang berinisial LA diamankan saat hendak tawuran. Berdasarkan keterangan Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih AKP Yosi Januar, awalnya pelaku bersama ke-10 pelajar SMK Taman Madya Tengah kumpul di dekat Kali Sentiong. Selang tidak lama kemudian, LA bersama temannya didatangi pelajar lain. Sempat terjadi tawuran antara dua kelompok pelajar. Anggota Polsek Cempaka Putih yang ke lokasi berhasil membubarkan kedua kelompok pelajar tersebut. Pelaku tawuran yang membawa sajam dijerat pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Seorang anak di bawah umur berusia 13 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban pencabulan oleh pelatih futsal. Aksi itu dilakukan saat berlatih futsal bersama teman sebayanya. Lebih parahnya lagi, aksi bejat pelaku direkam untuk mengancam korban agar tidak bercerita kepada orang lain. Seorang anak di bawah umur berusia 13 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria yang merupakan pelatih futsal di lokasi penyewaan lapangan futsal di Kampung Pule, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut terbongkar usai video yang sengaja direkam oleh pelaku saat melancarkan aksi bejatnya itu beredar, hingga diketahui oleh orang tua korban. SPR, korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, saat dicabuli pelaku saat ini korban sudah kelas 1 SMP, mengaku dicabuli oleh pelatih futsalnya itu sebanyak 2 kali di sebuah kamar dekat ruang ganti di area lapangan futsal.
Sejak bulan November tahun lalu, korban diancam oleh pelaku akan menyebarkan video tersebut jika korban melaporkan tindakan asusila pelaku kepada orang lain. Ironisnya, bukan hanya SPR yang menjadi korban pencabulan oleh pelaku, ada sekitar 10 gadis ABG lainnya yang mengaku menjadi korban pencabulan pelaku. 3 diantaranya sudah melaporkan aksi bejat pelaku ke Polres Metro Bekasi. Saat ini, korban SPR mengalami trauma sejak kasus tersebut mencuat. Korban tak lagi mau keluar rumah, sementara keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya. Anak itu dilecehkan. Saya sangat geram sekali. Penegak hukum ini harus benar-benar dilaksanakan ini. Hukum yang seberat-beratnya. Iya, kita kesian sama korban kan, umur 13 tahun. Ini waduh, sangat luar biasa ini. Iya. Dan ini udah di bawah umur, udah pokoknya udah semuanya ini aja. Kita kesian aja dari pihak korban itu, anak itu bisa frustasi hidupnya dari sekarang sampai nanti itu. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Sanas Kairus dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.